Hai semuanya, Halo, halo semua. gimana nih kabar kalian hari ini? Baik, El. Ya sebenarnya aku nggak nanya kamu sih, tapi nggak apa-apa. Gimana X kabarnya? Aduh, jadi malu nih. Baik, tapi baik. Semoga semua yang di sini juga baik-baik ya. Amin. Oke, selamat datang semuanya. Nah, sebelumnya kami berdua mau kenalin diri dulu ya, walaupun beberapa dari kalian kayaknya udah pada bosen nih sama aku, tapi tenang aja, karena hari ini aku ditemenin sama wajah baru nih. Halo, kenalin nama aku Melanie Safira. Biasa dipanggil X. Tapi bukan mantan kalian ya. Wah, jadi mantan siapa dong? Aduh, oke. Anyway, aku Helena dan hari ini kami berdua akan membawakan acara showcase dari awal sampai akhir nanti. Tapi sebelum lanjut, kira-kira apa sih sebenarnya showcase itu dan apa yang akan kita lakukan ya hari ini? Mungkin X bisa jelasin sedikit nih. Oke, pada belum familiar ya sama acara showcase ini. Jadi, showcase hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol bareng sama narasumber-narasumber kita dari acara Re Plus View sesi 1 sampai 4. Bener. Terus aku dengar-dengar kayaknya juga ada video highlight tentang acara-acara Replus View dari sesi pertama sampai sesi terakhir loh. Jadi sebenarnya showcase ini kayak semacam rangkuman gitu ya X dari Replus View session pertama sampai akhir. Menarik banget nggak sih bisa ngobrol lagi dengan narasumber kemarin. Ngomong-ngomong, aku suka banget sih lihat-lihat karya yang di-review kemarin-kemarin. Seru dan berguna banget. Lumayan banget loh bisa jadi masukan buat aku dan tugas-tugas aku. Benar-benar mengingat kan kemarin ini mungkin keseruan ya review karyanya. Jadi mungkin belum ada kesempatan ngobrol-ngobrol nih sama narasumbernya. Nah, iya, jadi sekarang tuh kayak dikasih kesempatan kedua gitu ya. Oke, jadi sebelum kita memulai acara hari ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan kampus, dosen-dosen, seluruh peserta, dan para tamu yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir di acara showcase hari ini. Iya, kita mau berterima kasih kepada Studio Nusae, Science Work, Thinking Room, dan DGI yang sudah bersedia untuk meramaikan acara Replus View kita. Dan hari ini kita kedatangan dua narasumber kita nih, ada Studio Nusae dan DGI. Yeay. Ya, benar. Makanya makasih banget ya karena meluangin waktu dari kesibukannya atau harusnya nih udah istirahat, malah nyangkut di acara ini. Bener banget, tapi nggak apa ya kan? Kan acara ini memang menurut aku menarik banget sih. Jadi seharusnya worth it nih buat kalian teman-teman yang ikut acara-acara seperti ini. Oh iya, seperti biasa, ayo teman-teman yang belum on cam, yuk pada on cam yuk. Ayo, boleh yuk on cam semuanya, jangan malu-malu dong. Kita nggak bakal apa-apain kok. Iya banget, biar kita bisa kayak ngobrol langsung gitu, nggak cuman kita berdua aja, ya nggak El? Iya bener, biar rame nggak sih X? Atau mungkin teman-teman boleh dong minta reactionnya, biar kita yang bawain acara juga makin semangat gitu. Iya, kalau rame itu lebih semangat jadinya. Oke, gimana buat mempersingkat waktu, kita mulai aja nih acaranya. Tapi tunggu dulu X. Jangan lupa ada doa pembuka dulu dong. Nah, doa pembuka akan dipimpin oleh Kak Fredela. Kepada Kak Fredela kami persilahkan. Ya, saya akan memimpin doa hari ini secara Kristiani. Bagi yang beragama lain boleh berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bapa, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami pada malam hari ini dengan keadaan yang sehat, sehingga kami dapat berkumpul untuk melangsungkan acara showcase Replus View. Bapak, kiranya Engkau memberkati seluruh rangkaian acara ini agar dapat berlangsung dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berkati juga ya Bapak, seluruh panitia bertugas, koneksi dan jaringan internet yang baik, agar acara ini dapat berlangsung tanpa kendala. Terima kasih ya Bapak, hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kak Dela.
Nah, kalau di acara opening Re Plus View ada kata sambutan, maka di acara showcase ini juga ada dong kata sambutan. Wah, iya dong. Kita langsung aja ya kalau gitu kepada orang pertama yang akan memberikan kata sambutan. Ada Bapak Dr. Martin Lukman Katopo, STMT. Tapi nih, sebelum masuk ke kata sambutan, gimana kalau kita ngobrol sebentar nih, Pak? Halo, selamat malam Pak Martin. Selamat malam, mohon maaf masih mute tadi. Selamat malam. Malam Ya. Pak. Nah, menurut Pak Martin, acara Re Plus View yang sesi-sesi kemarin itu gimana Pak? Mantep-mantep kan Pak? Atau gimana menurut Bapak? Oke, ini pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ya sudah diundang lagi ke dalam acara ini. Memang saya nggak sempat ikut semuanya nih, kalau boleh jujur gitu ya. Tapi ada satu kali atau dua kali saya ikut dan itu luar biasa sekali sih menurut saya karena bagaimanapun juga ketika teman-teman mahasiswa gitu ya bertemu dengan para pakar-pakar gitu ya dari Musae, dari thinking room, dari screen work ya apa tadi sorry science work sama satu lagi dari DGI. Saya pikir luar biasa sekali gitu, teman-teman bisa belajar banyak dari para pakar, dan oleh karena itu saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua para pakar yang sudah bersedia berbagi ilmunya kepada teman-teman mahasiswa gitu. Jadi saya sih senang sekali sih melihat acara ini dan luar biasa menurut saya. Begitu kira-kira. Oke deh Pak, kalau begitu Bapak Martin, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Ya, selamat malam semua teman-teman mahasiswa, rekan panitia pelaksana Re Plus View, teman-teman dosen dari desain komunikasi visual UPH, khususnya peminatan desain grafis. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas terselenggaranya acara Re Plus View, yang memang merupakan rentetan acara ya, dari mulai 5 Maret sampai akhirnya kita berada di hari ini ya. Jadi menurut saya ini sungguh luar biasa gitu karena rentetan acara ini semua bisa berjalan dengan baik dan dengan lancar. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Pak Andri Rahmat dari Studi Musae, lalu kemudian juga Pak Andi Rahmat lalu kemudian Pak Danisi dari Studio Science Work gitu ya, lalu kemudian juga banyak teman-teman dari Thinking Room, Pak Erik Wijaya, Pak Willy, Pak Bram, lalu Bu Ira, lalu kemudian juga saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ismail Cahyono dari DGI yang sudah berbaik hati menjadi narasumber dan kemudian mengulas karya-karya dari mahasiswa desain grafis. Semoga acara ini benar-benar bisa berlangsung terus, kemudian juga bisa membuat kolaborasi yang baik dan juga sebenarnya menjembatani gitu apa yang sebenarnya ada di dunia kerja dengan apa yang sedang dikerjakan oleh anak itu. Semoga anak bisa melihat gitu apa yang mereka kerjakan itu relasinya dengan dunia kerja dan dunia desain grafis di luar sana itu seperti apa. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat untuk rekan-rekan panitia. Saya ucapkan selamat juga kepada Bu Lala dan Bu Jessica sebagai Ketua Program Studi dan Deputi dari Desain Komunikasi Visual Fakultas Desain UPH. Juga Pak Brian yang juga sudah bersusah payah untuk mengadakan acara ini sehingga acara ini bisa berlangsung dengan sangat baik. Demikian sambutan dari saya ucapkan terima kasih dan semoga ini bukan menjadi acara review yang terakhir, bisa menjadi acara review yang selanjutnya, dan juga semoga para narasumber tetap berkenan untuk bisa terus berkolaborasi dengan para mahasiswa juga para dosen dari Fakultas Desain Program Studi Desain Komunikasi Visual Universitas Pelita Harapan. Terima kasih dan selamat ber-showcase. Thank you. Wah, mantap Pak Martin. Sekarang kita lanjut aja kali ya ke sambutan yang kedua. Ada siapa nih, El? Oke, kita lanjut ke kata sambutan berikutnya. Ada dari Ibu Dr. Lala Palupis Santia Putri, SSN, MSI. Wah, gimana nih Bu pendapat singkat Ibu Lala mengenai acara Re Plus View kemarin?
Kemarin kan Bu Lala juga sempat jadi moderator kan ya? Iya, terima kasih sekali Helena dan X ya. Terima kasih sudah diperkenalkan. Saya sih sangat kagum sebetulnya ya di era pandemik ini, kalian panitia juga tim dosen terutama mau sibuk dan memberikan waktunya untuk acara yang cukup panjang gitu, dan luar biasanya narasumbernya sangat bagus-bagus dan mereka bersedia untuk sharing di sini gitu ya. Jadi ini acara yang sangat bagus sih menurut saya. Wah, oke Ibu. Oke deh, kita langsung aja ya ke kata sambutan dari Ibu Lala. Waktu dan tempat kami persilahkan Ibu. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat datang pada acara Ripples View 2021 yang diadakan oleh Peminatan Desain Grafis Prodi DKV UPH. Terima kasih banyak atas kehadiran narasumber hari ini, Pak Ismiaji dari DGI dan Pak Andi Rahmat dari Nusae. Dan juga terima kasih untuk Pak Martin sebagai Dekan School of Design yang sudah mengizinkan acara ini berlangsung, dan juga pembicara yang lain di minggu-minggu sebelumnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan tamu-tamu lain juga. Saya mewakili Prodi DKV mengucapkan selamat dan terima kasih yang luar biasa untuk tim dosen dan panitia acara dari Peminatan Desain Grafis yang sudah berhasil membuat acara yang menarik menghadirkan pakar-pakar dari industri desain grafis. Semoga acara ini tidak berhenti di sini dan pastinya memperkaya wawasan mahasiswa di masa mendatang. Selamat dan terima kasih sekali lagi. Semoga acara ini terus berlangsung dan juga terjalin antara industri dengan akademisi. Terima kasih. Wah, menarik banget ya sambutan acara dari pimpinan-pimpinan kampus ini. Banyak review positifnya. Iya banget. Tapi ada yang gak kalah menarik lagi nih, X. Kita belum dengar kata sambutan dari Bapak yang selalu dekat dengan kita. Wah, siapa tuh, El? Siapa lagi kalau bukan Bapak Brian Alvin Hananto, SSN MDS. Hai Pak Brian. Ya, halo. Selamat malam. Malam Pak, gimana nih kalau menurut Bapak soal acara Ripples View kemarin? Acaranya ya oke lah ya, lumayan lah ya. Enggak lah, bagus kok, bagus. Aduh, maaf ya, saya belum bisa menahan ketawa karena masih berasa lucu ya disebut dekat-dekat sama mahasiswa gitu. Oke deh Pak, kalau misalnya begitu langsung aja ke kata sambutannya, waktu dan tempat kami persilahkan. Aduh, ya selamat malam semuanya. Aduh maaf, hari ini hari yang panjang gitu ya buat saya. Terus saya juga semi agak banyak ketawa hari ini. Jadi hari ini agak menahan ketawa tuh sulit gitu ya. Padahal harusnya sambutan terus harusnya ini ya penuh wibawa gitu ya, seperti Pak Martin atau Bu Lala gitu ya. Tapi ya ini malam nih, minggu ini tuh minggu selesai ujian gitu ya, jadi harusnya happy ya, makanya saya happy tahu-tahu senyum-senyum gitu ya. Terima kasih untuk kehadirannya untuk semuanya. Tadi Pak Martin sudah jabarkan ya, sudah sampaikan ini kali ke-6 kita bertemu di acara review. Ada pembukaan, kemudian ada 4 sesi review tadi sudah disebutkan, kemudian hari ini sesi ke-6 atau sesi terakhir, sesi showcase gitu ya. Terima kasih, benar-benar terima kasih gitu ya. Saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Andi Rahmat, Pak Ismiaji Cahyono yang sudah hadir malam hari ini. Halo Pak Andi, Pak Ismiaji, senang sekali. Coba. Terus mungkin yang lebih khusus dan lebih spesial gitu ya buat saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk para panitia gitu ya yang sudah baik mempersiapkan rangkaian kegiatan acara Ripples View ini gitu ya. Saya pribadi itu selama mungkin berada di UPH gitu, ya mungkin kalau boleh agak sombong gitu ya, mumpung lagi di record gini, biar orang-orang bisa tahu gitu ya. Kayaknya belum pernah nemuin nih acara-acara serupa gitu ya di UPH gitu ya. Sebuah acara yang memang bukan sebuah satu acara aja, tapi memang rangkaian acara gitu ya, dan tentunya itu kan nggak mudah dan butuh komitmen yang panjang juga gitu.
jangankan di UPH gitu, mungkin saya juga belum pernah mendengar acara-acara serupa di jurusan DKV di tempat lain gitu ya. Mungkin kalau levelnya profesional atau jurusan-jurusan non DKV mungkin ada gitu ya. Cuman kayak kalau DKV tempat lain saya belum dengar juga gitu. Tapi itu mungkin karena saya kuper gitu ya. Nah, mungkin pada kesempatan malam hari ini gitu ya, saya mau cerita sedikit gitu. Jadi biar nggak banyak terima kasih, tapi mau sharing dan curcol sedikit gitu ya. Latar belakang acara review ini atau review ini gitu ya. Saya orangnya suka belajar gitu ya. Dan saya percaya untuk belajar, ya kita harus nyoba gitu ya. Kalau kita nggak nyoba, ya kita nggak bisa belajar sebenarnya gitu. Sayangnya waktu kita mencoba, nggak semuanya mulus gitu ya. Konon katanya Thomas Alva Edison buat bikin lampu harus gagal 1000 kali gitu ya. Ya dengan mencoba dia tahu bahwa dia gagal, oke ini gagal, kita nggak bisa, kita harus move on sama yang lain. Gagal lagi, oke, kita move on lagi dan seterusnya. Gitu. Jadi memang untuk belajar kita harus mencoba, dan mencoba memang mungkin gagal dan hal itu nggak menyenangkan gitu ya. Kita harus gagal, kita harus salah dan segala macam. Gitu. Dan memang butuh orang untuk bisa menunjukkan bahwa kita salah. Saya sendiri selalu ditunjuk-tunjukin gitu ya sama Bu Lala, sama Pak Martin, sama Pak Alfian, Bu Jessica, salah ini, salah itu dan segala macam. Dan di situ kesempatan buat saya belajar dan bisa mengembangkan diri juga sebenarnya. Ya mungkin bukan salah gitu ya, tapi lebih ke apa sih yang bisa kita lakukan untuk lebih baik lagi ya, improve dan ya dalam tanda petik tidak salah lagi ke depannya gitu. Dan mahasiswa gitu di dalam kelas itu belajar ya dengan melakukan sesuatu, mencoba, dipaksa mencoba gitu ya. Karena kalau nggak nyoba, mau ngumpul tugas, nggak lulus gitu ya. Jadi emang harus nyoba, bikin karya, ngumpulin, dapat nilai jelek, diomelin dan segala macam gitu ya. Karena memang itulah kerjanya dosen gitu ya. Kerja dosen adalah buat menyalah-nyalahkan gitu ya. Kamu salah, ini harus dibuat begini, harus buat begitu dan segala macam. Dan itulah peran dan tanggung jawab seorang dosen terhadap mahasiswa gitu ya. Mahasiswa kewajiban adalah belajar, mencoba, dan dosen adalah menunjukkan dia salah gitu. Supaya dia bisa benar selanjutnya, supaya dia tidak salah lagi ke depannya. Seperti itu. Dan kalau kita udah sering gitu ya mungkin saya dengan teman-teman mahasiswa di sini kita udah sering ketemu, udah sering disalah-salahin gitu ya, lama-lama udah ngerti, udah nggak salah lagi, ya berarti step selanjutnya buat mahasiswa-mahasiswa untuk belajar bagaimana? Ya harus cari guru lain, guru atau sosok lain yang menunjukkan bahwa kita salah dan kita bisa improve dengan lebih baik lagi ke depannya gitu. Review itu ada kesempatan buat kita semua salah gitu ya, untuk mendapatkan kesempatan untuk melihat, untuk belajar lagi, apa sih yang bisa ditingkatkan, apa sih yang bisa lebih baik dan segala macam gitu. Ya, karena tadi ya kita belajar dengan melihat hal-hal yang melihat hal baru, hal yang baik, dan tapi untuk bisa melihat ya kita harus mencoba melakukan sesuatu dan kita harus berani untuk dilihat gitu ya. Karena kalau kita nggak dilihat, kita nggak menunjukkan apa yang kita miliki atau apa yang kita punya, ya kita nggak bisa disalah-salahin gitu. Dan ketika kita nggak disalah-salahin, kita nggak bisa belajar gitu. Jadi ya ketika kita membuka diri, kita akan dilihat dan mungkin nggak menyenangkan gitu ya, tersinggung, malu dan apa segala macam. Tapi itulah proses gitu ya. Proses itu kan tidak selalu menyenangkan dan nikmat gitu, tapi necessary gitu. Kadang memang hal yang diperlukan gitu. Review buat saya pribadi gitu bukan sebuah momen atau kesempatan untuk menyalah-nyalahkan mahasiswa. Review buat saya adalah kesempatan untuk menyalah-nyalahkan karya atau capaian saat ini dari mahasiswa-mahasiswa gitu. Kalau memang harus menyalahkan orang gitu ya, dipersonifikasi gitu, sosok apa sih mukanya yang harus disalah-salahkan? Mungkin saya gitu. Jadi yang disalah-salahkan adalah saya saja gitu dengan mahasiswa-mahasiswanya. Kenapa? Karena mungkin saya atau rekan-rekan pengajar yang lainnya belum benar gitu ya, atau belum benar-benar benar dalam mengajar atau mendidik mahasiswa-mahasiswa yang ada di sini gitu. Jadi kalau ditanya gitu ya secara personal, jadi kenapa sih ada acara review? Ya karena saya mau belajar gitu. Saya pribadi mau belajar, saya mau tahu apa yang mungkin bisa diimprove lagi supaya kelak bisa menyalah-nyalahkan dengan lebih baik gitu ya. Atau bisa menyalah-nyalahkan dengan tambahan-tambahan cara-cara lain gitu ya. Ya supaya saya dan mungkin harapannya semua mahasiswa nanti juga bisa lebih baik lagi gitu. Saya harap sih sentimen ini juga dimiliki gitu ya sama rekan-rekan mahasiswa atau yang baik panitia-panitia maupun yang ikut dalam kegiatan review ini gitu. Mungkin akhir kata terima kasih untuk teman-teman yang sudah membiarkan karyanya untuk dilihat-lihat gitu ya. Terima kasih untuk para mentor yang hadir dan yang sudah melihat juga gitu ya, Pak Andi, Pak Ismiaji, dan pastinya terima kasih juga untuk semuanya yang hadir pada malam ini untuk lihat-lihat gitu. Jadi selamat malam dan salam review. Ya, sekian. Oke, terima kasih ya Pak Brian atas Iya, kata sambutannya. sama-sama. Nah, sekarang
Langsung aja kali ya, kita mendengarkan kata sambutan dari ketua acara Re Plus View kita, yaitu Regina Susanto. Pada Kak Regina, kami persilahkan. Oke, thank you ya MC. Oke, dari aku mau say pastinya thank you ke semuanya yang udah hadir hari ini, dan juga ke studio-studio yang tadinya udah mau berkolaborasi sama UPH untuk mengadakan acara ini, untuk Studio Nusae, Studio Science Works, Thinking Room, dan juga DGI, thank you banget. Terus juga untuk spesialnya hari ini thank you lagi untuk Pak Andi sama Pak Ismiaji karena udah meluangkan waktu hari ini untuk hadir di acara showcase-nya. Nah, jadi aku juga mau say thank you ke panitia. Ya, ini mah jadi kayak Pak B bilang tadi. Jadi thank you doang. Aku juga mau say thank you ke panitia. Walaupun kita sibuk dengan UAS yang betul banget tuh yang tadi MC bilang stuck ya, padahal udah harusnya UAS bisa istirahat, tapi kita masih di sini. Makasih juga tetap udah bertahan di sini dan melanjuti acaranya. Semoga acara ini sih tahun depan masih bisa dilanjutin, ada yang jadi ketua acaranya lagi, yang ngejalanin acaranya, untuk acara tipolognya juga, gitu ya. Terus biar panitianya bisa lebih baik lagi daripada panitia yang ini, dan bisa bersukses, apakah itu kata? Ya, bisa sukses terus ke depannya. Oke deh, kayaknya itu aja sih dari aku. Semangat terus ya. Kalau kata Pak B, salam review. Makasih semuanya. Wih, emang ketua acara kita ini mantep banget ya. Udah ngurusin dan mantau semua acara dari awal sampai akhir loh. Iya nih, bener banget. Nah, gimana sekarang kalau kita langsung aja ke sesi ngobrol-ngobrolnya nih. Kita undang Pak Andi dan Pak Ismiaji kali ya untuk ngobrol-ngobrol. Halo, selamat malam Pak Andi. Selamat malam Pak Ismiaji. Halo, malam. Ini Pak, selamat malam. Sehat-sehat Baik. kan? Sehat. Wah, mantap. Sudah makan malam belum, Pak? Belum. Oh, belum. Nggak apa. Katanya nanti panitia mau ini, traktir makan-makan katanya. Makan online ya? Iya, makan-makan online. Nah, mungkin karena hari ini sifatnya kita ngobrol-ngobrolnya santai aja ya, Pak. Jadi, boleh kali ya kalau misalnya ada teman-teman atau mungkin para dosen yang mau nanya-nanya lagi nih, langsung nimbrung-nimbrung aja ya. Soalnya mungkin pas sesi review kemarin waktunya kayak kurang gitu ngobrol-ngobrolnya. Jadi mungkin masih ada suara-suara hati yang belum tersampaikan gitu. Boleh mungkin ada teman-teman atau dosen atau mungkin dari kakak-kakak panitianya yang mau nanya atau apa. Atau mungkin sambil nunggu aku penasaran dan mau nanya nih Pak, boleh kan? Boleh. Oke. Aku penasaran nih Pak Andi dan Pak Ismiaji, gimana perasaan Bapak ketika nge-review atau ngeliat karya-karya mahasiswa, khususnya desain grafis UPH kemarin. Apa kesannya nih, mungkin apa yang dirasakan gitu? Andi dulu. Mas. Aduh, keduluan. Oh, minta Mas Aji. Seru banget karena aku rasa acara seperti ini harus lebih sering lagi ya gitu. Lebih dirutinkan lagi, mungkin bisa jadi acara tahunan. Karena jadinya dari industri ke kampus itu jadi ketemu gitu. Dan aku rasa mungkin lebih sering di luar acara review juga ya, kalau mau bikin program bareng desainer profesional lebih baik sepertinya gitu, karena kalau saya sih di industri gitu, misalnya di kantor gitu, agak cukup sulit sih nyari desainer yang bisa bisa relate setelah lulus itu, bisa kerja tuh sepertinya agak sulit sekarang gitu. Jadi aku rasa kalau nanti banyak kerjasama di luar acara ini ya gitu,
Saya sih berharap ada kerjasama yang lebih intens gitu sih sebetulnya. Amin. Gitu aja sih dari aku, ya lebih mungkin mudah-mudahan nanti kita bisa kerjasama lebih ke depannya gitu. Oke, thank you Pak. Catat ya panitia jadi acara tahunan. Nah, oke, mungkin kalau dari Pak Ismi aja gimana Pak kesannya? Kesan saya sih kurang lebih sama seperti Andi. Ya pasti acara seperti ini positif. Saya cukup menyambutnya karena memang terus terang di 2020 agak jarang ya yang kita bisa antara profesional dengan akademi itu ketemu, kecuali memang kita diundang sebagai dosen tamu gitu. Tapi untuk mereview karya mahasiswa sih jarang. Dan ini ya membuka jendela juga buat kami-kami yang ada di profesional di industri melihat sejauh apa sih sekarang kampus-kampus itu istilahnya mengarahkan atau memberikan pendidikan kepada ya nanti calon-calon bisa jadi desainer atau mungkin pengusaha desain gitu ya. Dan untuk mengundang kami ke kampus sebagai reviewer itu juga membutuhkan satu keterbukaan dan keberanian sebenarnya. Karena kami kan tidak terlibat dalam pembuatan karya tersebut gitu ya. Jadi ada satu kacamata dan satu pandangan yang mungkin dibutuhkan juga oleh teman-teman di kampus. Bagaimana kita yang ada di kerja melihat pekerjaan mahasiswa gitu. Kira-kira sih seperti itu dan ya kurang lebih sama sih memang harus digiatkan lagi. Apalagi ya untuk tahun ini dan mungkin tahun depan ya kita masih mengalami yang namanya pandemi. Jadi udah pasti kegiatan online cukup disambut ya karena sangat memungkinkan gitu untuk mempertemukan Andi yang ada di Bandung, Danis yang ada di Surabaya. Jarang-jarang kita bisa ketemu di satu forum seperti ini gitu. Jadi ya cukup bagus gitu. Jadi ya harus diteruskan, digiatkan lagi. Seperti itu sih kesannya. Oke, jadi acara ini positif banget ya Pak, apalagi jadi ada ruang buat belajar dan memperbaiki diri gitu. Oke, mungkin ada dari teman-teman yang mau menyampaikan hal-hal lain atau para dosen mungkin. Ayu. Saya boleh. Oh boleh, Pak Alfian. Saya mungkin sapa dulu kali ya. Halo Pak Haji, Pak Andi. Halo Pak Alfian. Baik. Sehat ya. Mungkin ya nggak tahu deh. Ini kan lebih ke forum ngobrol gitu kali ya yang saya tangkap ya, diskusi gitu. Mungkin selain dari kami ke bapak-bapak sekalian juga ya dari industri juga boleh kali ya nanya gitu atau ngobrol gitu ya biar lebih cair dikit gitu. Saya sih mungkin malah tadi pengen lanjutin sih tadi sih input yang dibahas sama Pak Andi sama Pak Haji itu tentang ya kalau dilihat gitu ya semakin apa sih kualitas desain itu tuh apakah semakin bagus apa semakin jelek gitu ya dari universitas gitu. Pengen tahu sih mungkin pertanyaannya apa ya, ada nggak gitu kalau misalnya request gitu ya dari kacamata masing-masing ya dari Pak Haji, dari Pak Andi sendiri, mata kuliah atau keilmuan apa sih gitu, yang perlu dipelajarin atau perlu diadain gitu yang mungkin nggak cuma UPH tapi kampus-kampus lain tuh masih lag gitu ya. Boleh nggak di-share gitu. Thank you. Mas Haji dulu deh sekarang. Gantian. Iya, nggak apa-apa. Ya, kalau bagi saya sih ketika mencari, ya misalnya jadi gini kan, saya kan ada di DGI, tapi juga ada studio sendiri. Kalau di DGI yang kami cari tentunya yang punya ketertarikan ya. Saya nggak bilang penguasaan, karena nggak ada yang terlalu menguasai juga kalau di bidang sejarah dan teori gitu ya. Kita semua masih belajar gitu. Tapi ada minat sih, ada ketertarikan dan kayaknya energi itu yang saya cari kalau untuk DGI. Jadi ada ketertarikan, energi, semangat
Dan nanti ada faktor ketiganya yang nanti saya diskusi juga, saya sampaikan juga. Tapi kalau untuk di sisi studio tentu energi itu harus tersalurkan di bidang desain gitu ya, secara konseptual maupun secara skill gitu. Nah itu itu yang kita ingin cari juga, pengetahuan dia tentang misalnya pergerakan-pergerakan desain atau seni itu selalu menjadi plus gitu. Jadi bukan cuma sekedar dia bisa skill tertentu, tapi juga dia mampu untuk menjelaskan karya, mampu bercerita, bertutur kata, punya etika pada saat menyampaikannya. Nah itu pasti juga nilai plus. Nah yang ketiga ini yang mengikat antara DGI dan studio kreatif, kalau menurut saya sih komitmen ya, karena komitmen itu memang susah ya, karena kadang-kadang kalau kita nggak bisa mengajarkan itu di kampus. Ada pembawaan yang datang, yang dibawa sendiri oleh mahasiswa itu, mungkin entah dari sejak dia SMA kali ya, atau mungkin dari rumah gitu ya, yang menjadi basis bagaimana dia bekerja sama di dalam lingkungan kerja gitu. Dan ini kalau menurut saya yang justru yang menurun itu. Kalau saya lihat kalau karya sih, karena desain itu sifatnya kan fluid, dynamic, selalu berubah-berubah. Asal mahasiswanya terbuka untuk mau belajar, mengejar, mau memahami, mendalami, saya pasti saya yakin bisa untuk kejar. Tapi kalau sisi etika ini yang agak sulit gitu, dan itu yang saya lihat menurun di setiap angkatan gitu ya. Komitmen waktu, komitmen janji, menepati kata-kata itu susah banget. Itu yang saya rasain sih. Mungkin Andi beda ya lingkungannya. Andi apa di? Kurang lebih sama sih Mas Haji. Banyak yang tidak punya integritas sebenarnya sekarang. Ya tentang etika gitu, tentang komitmen. Kadang jadi desainer gitu kan belajar terus ya gitu. Jadi apalagi baru lulus kuliah itu pasti banyak hal lagi yang harus dipelajarin, karena kan mungkin balik lagi ke esensi hidup lah gitu. Karena kan kalau lihat anak sekarang ini yang aku alamin gitu kan, pengen cepet keren, pengen cepet terkenal mungkin, atau pengen cepet banyak uang gitu misal. Padahal kan dalam hidup hanya ada 3 gitu, tentang belajar, berkarya, dan berbagi. Nggak ada uang di situ. Jadi yang lain kan mengikuti ya, mau popularitas, mau uang, mau terkenal gimana, itu kan bonus ya gitu. Dan jangan jadi acuan sih sebenarnya. Tapi kan yang penting tadi gitu, bagaimana kita bisa belajar terus gitu. Terus ya setuju sih dengan Mas Hadi yang menurut tuh mentalitas sebenarnya, etika, terus cara komunikasi, mungkin karena emang budaya dan sekarang tuh sudah seperti ini gitu, serba instan, serba cepat gitu. Dan saya juga kadang ya nggak bisa menyalahkan juga sih, mungkin nggak tahu juga anaknya gitu. Itu sih, cuman keadaannya udah seperti ini sekarang gitu. Terus sepertinya agak sulit sekarang, makin sulit nyari desainer yang cukup mau berjuang ya sebenarnya, mau berjuang gitu. Terus juga itu di luar yang teknis ya. Kalau yang teknis sih desain tuh bagus, cuman nggak ada detailnya. Kalau yang aku alamin gitu, kayak nggak ada detail tipografinya, nggak ada, lebih ke visual aja gitu. Jadi aku rasa jadinya tidak ada perbedaan ketika lulus dari DKV sama non DKV gitu. Karena arsitek juga bisa bikin layout gitu, arsitek bisa bikin visual yang mungkin dia punya, bisa lebih bisa bernarasi dibanding yang lulusan DKV gitu. Karena di kantor saya ada 2 orang tuh lulusan arsitek gitu. Malah saya lebih suka karena cara berpikirnya tuh logis gitu. Sama kalau arsitek kan mentalnya lebih kuat ya, kalau pengalaman aku ya, dibanding graphic design, dibanding DKV. Karena arsitek itu dalam membuat sebuah tugas akhir tuh bisa
kerja keras banget gitu, kerja keras sekali gitu. Bagaimana dia punya data, bagaimana dia research, bagaimana dia membuat bangunan itu tidak membahayakan nyawa manusia gitu. Jadi tanggung jawabnya tuh lebih tinggi gitu. Makanya aku cukup tertarik sama arsitek belakangan ini gitu. Ada 2 orang di kantor, tapi mereka senang interest ke tipografi, interest ke graphic design gitu. Akhirnya saya ajarin dikit juga langsung bisa gitu. Selebihnya yang kosongnya mungkin kalau mereka tentang pengalaman sensibilitas, tentang communication ya sih sebenarnya, tentang rasa, karena kalau DKV kan diasah rasanya gitu, bagaimana mengerjakan nirmana, bagaimana mengerjakan ide 1001 ide dulu kalau saya gitu, bikin hal-hal baru, idenya seperti apa, mungkin kosongnya di situ kalau di luar desain grafis gitu. Cuman secara mental, secara cara berpikir yang aku alamin, arsitek itu lebih logis gitu, lebih sebab akibatnya tuh lebih mudah saya terima gitu alasannya gitu. Kadang yang dari desain grafis tuh kadang lebih mengada-ngada gitu. Datanya kurang kuat gitu sih sebenarnya. Itu aku rasa tadi sih tentang mental sama etika dan cara berpikir mungkin ya, bahwa zaman sekarang tuh tidak merasa desain itu adalah produk dari pemikiran, hanya produk visual aja gitu, hanya melihat ini bagus di Instagram atau di Pinterest gitu, akhirnya ngejar visual aja, tapi nggak ada meaningnya, nggak ada kenapa itu seperti itu, atau nggak mau apa yang mau pengen disampaikan gitu. Itu sih critical thinking-nya semakin kurang sih kalau aku ngerasanya gitu sih. Nah, kalau penasaran aja sih, mungkin tiap studio beda-beda ya cara hadapinnya. Tapi ketika misalnya studionya Sun Visual atau DGI gitu ya, atau Nusaya gitu, ketika dapat anak magang gitu atau lulusan fresh graduate gitu ya, yang tadi tuh yang lack of commitment, yang tadi ya ketika thinkingnya lemah gitu. Pengen tahu aja sih kalau industri itu sekarang cara hadapinnya gimana sih? Apakah sama kayak dulu gitu kan? Apakah dengan lembut gitu ya, teguran gitu, terus apa langsung cut gitu, atau motivasi gitu? Kalau di kantor sendiri gimana sih? Andy, kalau dulu. Kalau dari aku sih, aku pasti pertama mau magang atau jadi desainer gitu, saya selalu suruh baca buku dulu sih. Jadi di saya tuh nggak langsung ngerjain project, jadi dikasih buku untuk baca, kemudian habis itu dikasih project inisiatif. Jadi saya selalu bikin project inisiatif, terutama bagi yang magang dan yang baru masuk gitu projectnya, tapi bagaimana bisa direalisasiin gitu. Kayak kemarin kita ada yang baru, terus akhirnya kita kasih project inisiatif untuk Sumba, dan akhirnya kita present ke Han awal gitu. Jadi tapi pertamanya itu selalu dites dulu sih sama suruh baca tentang tipografi, yang pasti setiap kantor beda-beda lah gitu Kak. Kalau dari saya pasti concernnya ke tipografi sih sebetulnya, karena nggak tahu, saya sangat tertarik dengan ilmu tipografi, terus tentang detail in tipografi itu kan nggak mudah gitu. Jadi saya selalu minta tolong baca bukunya Emil Ruder, bukunya Muller-Brookman gitu. Jadi saya selama ini cukup investasi beli buku yang menurut saya bagus sih sebenarnya. Akhirnya saya share ke teman-teman di kantor, terus jadi saya sangat concern ke detail hal-hal yang gitu sih tentang tipografi, detail tipografi, terus dan saya selalu sharing ke teman-teman. Jadi saya selalu share sih sebenarnya. Mungkin tapi kalau udah diingetin berkali-kali saya tegur biasanya gitu. Nah, karena kalau buat saya pribadi sebenarnya kalau kuliah itu kalau mungkin yang baru-baru gitu, jadi porsinya saya sih lebih concern ke teknis.
Mungkin ya teknis 70, thinkingnya, idenya mungkin 30%. Karena saya punya pemikiran bahwa konsep itu bisa, siapapun bisa konsep. Bukan desainer pun bisa konsep. Bahkan kadang kita didirect konsepnya oleh klien atau oleh kolaborator gitu. Tapi kan kalau masalah desain, detail dalam desain kan mereka nggak paham gitu. Dan saya rasa desainer itu penting banget menguasai teknis dulu sih sebenarnya. Mau bikin apapun kalau nggak ngerti teknisnya nggak bisa produksi sih sebetulnya gitu. Terus detail dalam typography, detail dalam desain itu juga banyak sekali desain-desain yang nggak ada kualitasnya gitu karena nggak ada detailnya gitu. Terus nanti pun lama kelamaan desainer itu ketika sering baca buku, semakin karirnya semakin meningkat, jam terbangnya semakin tinggi, itu juga bisa lebih jago konsepnya gitu. Tapi ketika kuliah atau baru lulus, saya suruh nyaranin teknisnya harus matang dulu gitu. Karena jago konsep kalau eksekusinya gak bagus juga jadi kayak sama aja kualitas dengan yang bukan desainer sih sebetulnya. Itu yang aku rasa sekarang tuh banyak terjadi gitu. Jadi sangat lemah sekali masalah teknis gitu. Apalagi sekarang mediumnya udah banyak sekali gitu, udah digital. Dulu kan printed matter, sekarang udah digital ya, udah screen gitu. Tapi kalau basicnya, kalau menurut saya contohnya lah gitu, kayak seberapa banyak sih website yang bagus desainnya di Indonesia? Nggak banyak sih kalau menurut saya. Karena pemahaman apa ya, basic-basicnya nggak banyak yang memahami. Kalau bagus basicnya kan mau jadi UI designer, mau jadi environmental designer, mau jadi apapun lah gitu. Tapi kalau menguasai tipografi yang bagus, menguasai keilmuan bener-bener desain yang baik, itu pasti mau apapun outputnya pasti nanti bagus keluarnya gitu desainnya. Gitu itu. Tapi kan kenyataannya di sini sulit sekali gitu sih sebetulnya. Yang ironis padahal lulusannya banyak ya. Iya. Sama ini sih, dan saya juga pasti setiap kampus dan setiap angkatan juga nggak semuanya bagus ya. Pasti ada yang paling menonjol, tapi ada juga mungkin yang keduanya gitu. Yang pasti nggak banyak, cuman sekarang semakin sedikit sekali. Gitu sih. Ya. Udah dijawab sama Andi. Udah terjawab semua. Saya sebenarnya lagi pengen jualan buku. Ya, buku yang menurut saya bagus sih sebenarnya, karena ya sejarah mungkin gitu. Kalau Mas Aji gitu DGI dulu juga sering ngobrol gitu, sejarah Indonesia, desain grafis Indonesia. Terus saya juga punya ya buku-bukunya gitu. Cuman saya coba connecting dengan sejarah dari luar sih sebetulnya gitu. Karena yang saya tahu kayak ilmu tipografi, ilmu yang lebih detail tuh emang nggak ada di sini gitu. Dulu mungkin pas sering ketemu Mas Aji zaman dulu sekali, sering ketemu almarhum Pak Prianto, ngobrol, itu kangen banget sih ketemu Pak Hani gitu Mas Aji ya. Iya. Dulu tuh kalau zaman saya gitu masih ketemu sama senior pertama di sana Indonesia gitu, ada almarhum Pak Hani, ada almarhum Pak Yongki ya Mas Aji. Terus Pak Hani, almarhum Pak Prianto maksudnya. Iya. Terus masih bisa ngobrol gitu. Sekarang mungkin Pak Hani masih ada sih sebenarnya. Pak Hani sehat Mas Aji? Ya, matanya sih kurang sehat. Oh. Jadi pengaruhnya ke kepercayaan diri. Usia berapa ya Pak Hani sekarang? Udah mau 70 ya. 70 ya. Nah, itu sih kalau menurut aku ya, seperti Pak Hani itu perlu dikenalkan ke mahasiswa. Pak Hani, Pak Hermawan Tanjil yang masih berkarya gitu. Ya ada Mas Aji juga. Aku rasa mahasiswa tuh penting banget mengenal beliau-beliau gitu. Itu yang jangan sampai putus sih, kalau aku sih melihat di Indonesia tuh rangkaiannya putus dari pendahulu ke yang sekarang. Dan saya juga salut sama Mas Aji karena DGI juga cukup itu kan bisa dibilang media yang sharing ya,
sharing tentang knowledge, tentang sejarah, tapi perlu perjuangan juga sih membuat lagi konsistennya pasti. Iya pasti ya. Itu. Dan mungkin kepikiran gini sih Mas Aji, kalau di kolaborasi dikerjasamakan dengan kampus kayaknya menarik. Kayak Iya. Kayak di Swiss ada namanya tipografi Mons Beller, itu dikerjasamakan, disupport oleh EKAL. Itu menarik gitu. Jadi yang supportnya dari institusi pendidikan. Saya sih senang sih kalau mau kolaborasi, tapi ya nggak ada anak UPH yang mau magang tempat saya. Nantilah. Magangnya kenu saya terus. Tuh kena tuh Brian tuh. Nah, ada Brian nih. Aku tambahin sedikit ya yang Andi bilang ya. Jadi bagus sih di program di studionya lo tuh menyuruh mahasiswa untuk baca dulu, terutama mereka mungkin yang lagi magang atau yang lagi yang baru fresh grad gitu ya, nggak langsung terlibat ke dalam proyek gitu. Kalau saya untuk kalau misalnya magang di DG sama sih, saya suruh baca buku, tapi bukan buku tipografi, melainkan buku sejarah. Nah ini saya jadikan tugas formal, di mana mereka harus membuat rangkuman, kemudian itu dijadikan campaign gitu. Nah, tapi kalau untuk di studio, saya libatkan ke dalam proyek, tapi nggak langsung sebagai desainer. Jadi dia yang mengumpulkan data. Jadi dia yang terjun ke dalam buku juga sih. Dia riset, dia mau nggak mau harus baca gitu. Saya tuntun mereka supaya jangan tergantung sama internet dulu. Karena kebetulan di studio itu kita punya perpustakaan, koleksi buku arsitektur yang cukup lengkap, desain juga, dan saya encourage mereka untuk ambil datanya dari situ ketimbang dari data-data yang non-curated ya. Dari internet itu kan rata-rata nggak curated gitu, nggak terkurasi, gimana bisa tahu itu valid atau enggak gitu. Kalau misalnya dari jurnal atau dari buku, minimal kan itu kan sudah tersarikan gitu, jadi masih bisa dipertanggungjawabkan. Kedua adalah ketika mereka lag behind. Ini saya belajar dari pengalaman sih. Kalau dulu sih saya ada kecenderungan untuk nge-cut, cuman kan saya belajar bahwa itu kan bukan leadership dan manajemen yang baik. Tapi kalau dia left behind terus kan itu frustasi juga. Nah, harus ada middle ground-nya juga. Makanya ini harus ada penanaman dari kampus juga sih tentang yang kita sebut sebagai etika, kemudian mentalitas gitu ya. Karakter building-nya bagaimana gitu kan, kita nggak mungkin bisa ngajar mereka dalam waktu 3 bulan gitu, harus ditumbuhkan dari satu tempat gitu ya. Kebetulan dengan sistem kampus merdeka sekarang harusnya peluang itu makin terbuka lebar ketika dia tidak lagi menjadi satu spesialisasi yang istimewa, tiba-tiba dia harus belajar dari fakultas lain atau bahkan universitas lain gitu. Jadi ya harus punya kedewasaan nih, kedewasaan yang ya, jadi dia harus sadar bahwa dia nggak lagi di SMA, dia ada di lingkungan yang memang akan menentukan dia akan menjadi siapa gitu setelah lulus gitu kan. Nah, apakah jadi desainer, pedagang siomay, atau pengusaha, who knows gitu kan. Nah ini kan sebenarnya kampus punya peluang untuk mencetak yang namanya human being yang berfungsi untuk masyarakat gitu. Kedua, kampus juga punya peluang untuk mencetak yang namanya desainer pencipta nilai ketimbang penambah nilai. Kalau isunya sekarang tuh bukan soal technical saja, itu penting sekali aspek itu. Tetapi juga bagaimana dia bisa mensustain dirinya dan kegiatannya ke depan, sustain untuk environment, sustain untuk usahanya, dan itu berawal dari kampus yang mau menuntun sih kalau menurut saya. Jadi bukan cuma mengajar. Kalau mengajar itu sekarang dia bisa belajar sendiri. Anak-anak sekarang pinter, mau mencari sumber paling pinter. Kita yang di generasinya saya itu udah kadang-kadang harus ngekor mereka gitu.
Tapi ya gitu, kita menuntun mereka untuk mencari sumbernya dari mana. Kan mungkin kita lebih tahu. Daripada mereka cari di internet terus, ya kita tuntun mereka ke dalam buku. Setidaknya buku-buku yang terkurasi lah gitu, yang memang apa dapat dipertanggungjawabkan kontennya. Itu aja sih tambahan saya sih. Kalau yang Setuju, lain dari Mas Andi Adi. sudah tercover. Setuju. Kalau pengalaman aku ya, kalau sekarang flashback jadi mahasiswa gitu ya, yang penting tuh ternyata yang aku nggak dapat pas kuliah tuh motivasi sebenarnya. Referensi yang bagus gitu. Misalnya dikenalin sama, misalnya sekarang ada Xiaomi baru ganti logo gitu, misal harganya 4,3 M gitu misal. Kan itu menarik ya di-share ke mahasiswa gitu. Kenapa sebuah logo bisa jadi harga 3 M gitu. Terus jadi kan yang lagi rame di publik itu komen-komenan desainnya gitu. Masa sih kayaknya Hara bikin logo gitu doang gitu. Tapi kan yang desainer nggak lihat tuh value PR value-nya itu. Bukan hanya masalah desainnya, itu yang orang tuh kadang nggak lihat gitu. Kayak misal sedikit cerita, misal Jepang lagi butuh China dan China lagi butuh Jepang gitu. Misal Nippon Design Center udah buka di Beijing gitu. Dan China juga butuh support desain yang bagus, exposure yang bagus gitu. Ya dengan memilih Kenya Hara yang udah sebagai profesor, sebagai di Musashino, sebagai desainer yang legendaris, membawa Muji bisa go global gitu, go global. Jadi sebagai desainer nggak bisa membahas hanya desain aja, aspek desain aja. Itu kan menarik ya untuk di-share ke mahasiswa sebagai pengetahuan gitu. Karena yang selalu saya tekankan ketika ada anak baru masuk di kantor, saya selalu bilang outfit kamu jangan masih mahasiswa ya. Gitu. Kadang pakaian mahasiswa tuh masih kebawa ke kantor gitu dengan apa ya yang ya stylenya gitu masih kadang gondrong atau nggak rapi gitu. Saya selalu tekankan ketika ada anak baru, saya nggak mau style kamu kayak mahasiswa, saya bilang kayak gitu. Karena kamu udah di industri profesional, saya bilang kayak gitu. Jadi berubah caranya, aku bilang kayak gitu. Aku tegas sih biasanya ke anak yang baru gitu. Karena ketika ketemu klien tuh nggak cuma masalah desain, tapi masalah kita punya manner ya, punya etika. Kita worth it nggak klien pakai kita gitu, selevel apa enggak dengan kelasnya klien gitu. Jadi aku yang selalu ajarkan hal-hal seperti itu, how to package, gimana sih kita sebagai desainer mengemas diri kita sendiri gitu. Itu yang kadang juga lupa ya gitu. Nah itu balik lagi ya kalau waktu kuliah tadi setuju dengan Mas Haji. Jadi kan kalau mahasiswa kalau menurut aku ya mereka makan yang dihidang ya. Kayak kita ke restoran Padang gitu ya udah milih sendiri gitu. Tapi bagaimana pilihan itu udah kita koreksi duluan gitu. Jangan mereka menentukan sendiri. Itu yang penting sih. Akhirnya informasinya lebih terjaga aja sih sebenarnya apa yang harus mereka baca dan yang bagus apa karena mungkin mereka belum punya pengalaman gitu. Bahwa yang ini nggak usah dibaca, nggak usah dilihat ya, lihat yang ini aja misal gitu. Jadi jadinya nanti kan terbiasa gitu. Sama juga halnya dengan tentang saya lagi nulis buku sebetulnya, tapi belum selesai. Saya lagi belajar nulis, belajar mengarsipkan apa yang saya pernah kerjakan, karena saya nggak kerasa praktek. Saya kan kerja dari kuliah semester 2 dari 2005 sampai sekarang mungkin udah 16 tahun gitu, walaupun mungkin dulu masih ya belajar lah dibimbing mentor saya cukup ya banyak lah lebih dari 2 gitu dan saya belajar sama mereka gitu. Coba saya lagi belajar nulis sekarang karena supaya bisa mengukur diri juga sih apa yang udah saya lakukan sebelumnya terus what next gitu. Terus ketika saya bepergian bisa keluar Indonesia gitu sebenarnya desain tuh harus ada 2 hal sebenarnya. Kita sebagai desainer itu harus merasakan dan mengalami. Merasakan desain yang bagus dan mengalami hasil dari desain yang bagus. Sedangkan di Indonesia tuh mungkin nggak banyak pilihan desain yang bagus dan mengalami. Misal kalau kita ke Jepang ya, ke museum atau ke ruang publik itu desain bagus tuh depan mata gitu. Dan kita bisa mengalami
secara experience gitu, kayak oh ketika ke museum kertasnya bagus banget, tipografinya sangat bagus sekali gitu. Jadi kita kan terbiasa ya karena kita merasakan dan mengalami. Sedangkan di kita tuh sulit sekali menemukan itu, merasakan langsung dan mengalami langsung, experience-nya jadi dapat gitu. Jadi ada rasanya gitu. Mungkin kita di Indo sekarang ke museum mungkin ya, kalau kita mau lihat semua yang kualitasnya tinggi gitu. Ke museum, terus ke Museum Macan misal gitu. Terus mungkin sekarang udah ada MRT yang kita bisa lihat gitu, dari kualitas stasiunnya, teratur, orang-orangnya, terus trotoar juga jadi bagus karena orang jadi produktif ya di ruang publik, ya jalan kaki, terus ada signage yang informatif. Sebelumnya kan ada signage biasanya harus heboh gitu atau gimana misal gitu kan. Jadi aku rasa dua hal itu penting banget gitu, merasakan dan mengalami kita sebagai desainer gitu. Itu sih. Misal kayak Jepang gitu. Kenapa di sana desainer muda pun sangat bagus hasilnya, karena mereka kesehariannya merasakan dan mengalami sesuatu yang bagus. Mereka tuh ada di situ gitu kesehariannya. Terus juga kalau di Jepang kan, kebetulan kan saya ada kerjasama tiap tahunnya ke Jepang, ada teman lah orang Jepang gitu. Itu juga karena awalnya karena saya ke Jepang, terus dia lihat kerjaan saya, terus akhirnya jadi ngajak kerjasama gitu. Dan dia bilang juga penting banget desainer itu punya wawasan global gitu. Jadi mereka juga bilang kenapa sangat interest ke saya gitu, bilang ada standar internasionalnya, dia bilang kayak gitu. Jadi kita bisa kolaborasi, dia bilang kayak gitu. Terus dia bilang di sana tuh kalau mau jadi desainer tuh harus jadi anggota JAGDA ya, Pak? JAGDA ya, Japan Graphic Design ya. JAGDA kalau salah ya. Dan ketika dia mau jadi desainer, dia harus pameran dulu. Gitu. Jadi dia jadi member asosiasinya, dan dia ketika dia jadi member dan di approve jadi member, dia harus berpameran dengan junior desainernya yang seangkatan. Jadi ada angkatan asosiasi, misal 2021 nih ada anggota baru, ada 10 orang anggota asosiasi. Nah, dia harus berpameran. Nah, setelah berpameran itu dia bisa disebut, oh kamu desainer gitu. Dan rata-rata di sana harus kerja dulu di orang 10 tahun sebelum dia sendiri jadi profesional desainer. Gitu. Nah, kalau di sini sepertinya tidak ada standar jadinya gitu. Kuliah aja bisa mengerjakan desain profesional gitu. Jadi emang di sini masih jauh lah secara ekosistemnya, belum bisa terjaga gitu secara kualitas gitu. Karena PR-nya sangat banyak sekali. Hubungan dari asosiasi, industri, dan pendidikan ya. Itu juga di kita juga belum sinergi gitu. Jadi yang paling dekat di sini kita mengalami lewat buku ya, at least ya. Buku ya. Tapi kalau bisa pasti selalu ya gitu ya, study tour, kita luar negeri gitu ya. Itu pasti bagus. Mungkin bisa nanti Masal UPH kerjasama dengan Mas Aji, 10 buku yang menurut Mas Aji harus dibaca oleh desainer misal. Terus sama saya juga kan pasti beda tuh bukunya. Itu kan menarik ya gitu. Jadi bisa juga seperti itu. Menarik sih. Sebenarnya pernah dengar ini nggak, Januaryanto? Ya, Januar. Dia ada program namanya Further Reading. Sekarang sih sudah ada 2 buku yang dia terbitkan dari program Further Reading-nya. Tapi memang belum ada kaitannya dengan desain grafis, dan itu nggak apa-apa karena ini kan inisiatif desainer gitu kan. Awalnya kan dia iseng-iseng aja, dia nanya desainer itu senangnya baca buku apa sih, meskipun dia nggak secara spesifik menargetkan desainer dalam negeri ya, dia cukup internasional, global gitu. Dan akhirnya programnya kan dijadikan publikasi, sudah ada 2 publikasi, sekarang mau masuk yang ketiga kalau nggak salah. Tapi ya itu budaya membaca itu kan memang ditantang ya dengan pergeseran zaman yang memang ya
kita nggak bisa bendungi lagi itu yang namanya teknologi informasi dan kecepatannya gitu. Tapi ada taktik yang kita bisa siasati sih, bagaimana yang long form of reading itu bisa dipecah-pecah sebenarnya untuk memancing ketertarikan. Memang itu satu tantangan yang kita lagi pikirkan sih sebenarnya di DGI, bagaimana kita bisa mengundang dan memancing ketertarikan untuk baca artikel-artikel panjang lagi gitu. Terutama yang sifatnya memang akademik gitu ya. Tapi ya lingkungannya akademi ya, masa mahasiswanya nggak disuruh baca. Iya. Gitu sih. Ya, informasi dari internet itu sulit dibedakan mana yang baik benar-benar kualitas, mana enggak gitu. Apalagi buat mahasiswa mungkin bingung milihnya. Dan mungkin mereka terima too much information jadinya. Iya. Gitu. Betul. Pak Ismi, Pak Andi, saya ada, ya ini kan mau ngumpul-ngumpul malam gitu ya, mumpung lagi ada Bapak Ibu pejabat di sini, terus ada mahasiswa-mahasiswa juga, mahasiswa-mahasiswi. Saya ada mau menanyakan pendapat gitu ya Pak Ismi Haji dan Pak Andi mengenai satu pandangan populer ya. Jadi ini pandangan populer di kalangan mungkin kami gitu ya, dosen-dosen, pengajar segala macam. Jadi ada pandangan bahwa mahasiswa mah waktu kuliah ya memang belajar gitu ya. Cuma nanti ya benar-benar bisa ngedesain bagus segala macam, ya itu nanti biar waktu kerja aja gitu pas di industri gitu. Jadi ada pandangan seperti itu, bahwa ya kami dosen-dosen mungkin ya sifatnya mengajar gitu ya, mengajar, terus nanti ya dalam tanda petik ya jadi ya biar waktu nanti aja gitu di industri. Ngedesain bagus ya nanti ya itu waktu di kerja gitu. Nah, ada pandangan populer seperti itu. Nah, gimana mungkin tanggapan gitu ya, Pak Ismi Haji dan Pak Andi gitu. Gas aja dulu deh. Silakan Pak Haji. Oh, saya berpandangannya beda ya. Artinya saya banyak penyesalannya kenapa di kampus nggak lebih banyak bereksperimen gitu. Karena saat di industri itu kita nggak terlalu gimana ya, interaksinya beda. Ada kalanya memang kita mendapatkan proyek yang mengizinkan kita untuk bermain, tapi dalam parameter tantangan yang real gitu kan. Nah, ini kan tanggung jawabnya itu gede banget dan itu kadang-kadang menjadi pressure. Meskipun di dalam kampus tantangannya itu pressure-nya adalah nilai, tapi setidaknya bukan masalah yang real. Di situ dia masih bisa mengandalkan imajinasinya untuk di-push sampai sejauh mungkin gitu, dan di situ dia ada peluang untuk bereksperimen, untuk mendorong sejauh mungkin sampai ke edge-nya, sampai dosennya terusik dan merasa tertantang juga. Nah, itu yang saya rindukan gitu. Ketika sudah di dunia kerja, saya sudah tidak memperoleh kebebasan itu. Tapi kalau di industri, memang tantangannya beda. Saya juga suka gitu loh dengan tantangan yang ada di industri. Bukannya saya nggak bilang, justru itu tantangan kreatif gitu. Bagaimana dari ilmu yang kita peroleh, dari eksperimentasi yang kita peroleh di kampus, itu bisa diterapkan di dunia nyata gitu. Bahwa edge yang kita sudah explore di kampus, ketika itu diterapkan di industri, dia akan menimbulkan pertanyaan atau dialog atau diskusi yang seperti apa. Nah, ini tinggal bagaimana kita sebagai desainer itu dapat menjelaskan. Kalau Andi bilang konsep. Tantangan kita adalah bagaimana kita menciptakan satu narasi yang nyambung dengan pengolahan permasalahan yang unik dari masing-masing project gitu. Karena setiap project kan masalahnya unik, ya kan. Tinggal bagaimana kita dapat membaca dengan piawai pola-pola, pattern-pattern dari setiap masalah yang dihadapi dan bagaimana kita mengimplementasikannya dalam solusi desain. Jadi secara fungsional kita pikirkan, tapi pada saat yang sama kita juga harus memikirkan newness-nya itu di mana. Ya kan, value-nya itu di mana gitu. Karena kalau kita mencipta hanya berdasarkan brief dan fungsi saja, meskipun itu cukup menjawab, tetapi tidak ada keistimewaan, tidak ada nilai yang terkandung di situ. Nah, justru itu kampus itu tuh peluang buat mengeksplorasi itu sedalam-dalamnya gitu.
Saya nggak tahu sih sekarang, dulu waktu saya kuliah 4,5 tahun, 7 tahun tuh masih nggak apa-apa gitu. Pressure-nya sekarang pasti beda gitu kan, dan lulus dengan waktu yang cepat itu sudah menjadi keharusan gitu kan. Kalau atau di angkatannya Andi udah harus lulus 4 tahun atau belum gitu. Waktu zaman saya masih ada yang kuliahnya 10 tahun belum lulus. Jadi agak berbeda sih. Tapi ya itu, tadi saya di Amerika juga sama ya, yang saya lihat justru kampus itu tempat di mana terobosan itu terjadi. Sayang sih kalau terobosan itu tidak terjadi di UPH, karena harus kalau menurut saya gitu. Waktu saya sih ngalamin angkatannya Alfian nih, yang apa lulusannya ajaib-ajaib, kayak Felix ya, itu tugas akhirnya tuh wah gila banget. Felix Sayadi ya. Terus saya ngalamin temennya si Eva Winata itu juga gila itu. Saya sempat ngalamin UPH di mana terobosan itu sempat ada gitu loh. Bukan cuma masalah modal doang yang mereka punya. Saya tahu mereka modalnya banyak, tapi cara mereka mau mengusik dan menguji dosennya sendiri gitu. Mereka ditantang, kita ditantang nih, kita sebagai pembimbing ditantang. Mereka berani nantang kita dengan pengetahuan, dengan exposure mereka ke, mungkin mereka sering travel ke luar negeri lah, ini membuat kita berpikir juga dong gitu kan. Nah ini yang saya lihat dari dulu sampai sekarang sih sebenarnya lacking ya. Kalau di Indonesia ya, kalau di luar negeri memang beda sih. Memang mereka nge-push mahasiswanya untuk berinovasi gitu sih kira-kira. Setuju Mas Haji. Mungkin kalau pandangan dari saya sih sebenarnya pengalaman dulu saya kuliah. Dulu tuh saya ada mata kuliah eksperimen kreatif. Eksperimen kreatif tuh kayak membedah, kayak dulu saya ditantang untuk memikirkan tren tahun depan. Dari sebuah apa gitu ya, dari sebuah benda. Itu kan saya anggap gila dosen waktu itu. Ini dosen gila kali ya. Saya suruh mikirin masa depan dari sebuah objek gitu. Tapi ternyata itu yang membuat saya bisa bertahan sampai sekarang jadi ya di industri desain lah, jadi desainer. Karena ternyata itu saya ditantang atau diasah tentang critical thinking-nya. Gitu. Terus gimana waktu kuliah saya cukup digalakin sama dosen. Kayak masa gini aja bikinnya alternatif cuma dikit gitu. Gitu. Itu yang apa ya, kayak mungkin nggak beda kali ya mental mahasiswa sekarang ya gitu. Kayak ya udah saya bikin lagi aja, zaman dulu kan masih manual ya. Saya bikin masih Corel zaman itu, Corel mungkin ya awal-awal apa ya komputer lah gitu. Mungkin Mas Haji mungkin yang lebih awal dari manual ke digital gitu. Masih rugos gitu. Apa ya, kalau manual itu ada rasa ketelitian, ada rasa perhatian lebih dalam membuat sesuatu, beda dengan komputer. Ini sedikit cerita ke belakang gitu, kenapa legend-legend tahun 40-an gitu kayak bikin majalah tuh bagus banget, tipografinya bagus banget, karena mereka tangan ya, karena jadinya ada presisi, sangat hati-hati, konsentrasi gitu. Sekarang mungkin ngedesain aja dikit-dikit lihat WhatsApp, lihat Instagram, nggak konsentrasi gitu, itu beda sekali. Terus ya setuju dengan Mas Haji, emang waktu kuliah tuh harusnya banyak eksperimen. Gitu. Saya tuh dulu waktu kuliah bikin majalah dari fotokopian. Karena saya ngerasa di kampus kok monoton ya, kayak orang-orang apalagi zaman dulu cukup kontra sama himpunan mahasiswa biasanya. Karena himpunan mahasiswa zaman saya nggak produktif. Hanya ngejar kumlot doang. Gitu. Kalau di saya zaman dulu ya, saya 2004 lah saya kuliah. Akhirnya saya bikin gerakan berenam gitu, bikin majalah. Terus isinya hanya nyinyir aja sih sebetulnya. Nyinyir, fotokopian disebarin di kampus. Nah gara-gara itu saya dikenal di kampus. Terus saya nempel-nempel poster propaganda di ruang dekan gitu, di pintu dekan, dipanggil gitu. Itu tuh mungkin yang nggak ada sekarang kali ya, kayak nakalnya nggak ada di. Saya dulu nempel-nempel poster, terus kelas saya gambarin pakai stensil. Toilet, karena kelas saya, gara-gara saya gambarin kelas, saya dipanggil dosen.
akhirnya saya gambarnya toilet mungkin orang nggak akan ketawa lah siapa gitu. Saya stensil tuh, tapi itu yang menjadikan saya bisa bertahan sampai sekarang sih, dan saya yakin dengan apa yang saya jalanin gitu sih. Terus kalau saya melihat saya kan cukup orangnya penasaranannya, kayak misal di Musashino kayak gimana sih tugas akhirnya. Kebetulan teman saya ada yang di Musashino, yang di Jepang ya, S2 gitu. Dia bilang proyeknya tuh kayak proyek profesional. Kayak teman saya tuh didosenin sama Kenyahara. Dan sama Kenyahara tuh dia tuh kayak pergi bareng ke tempat yang bagus, dipertanyakan kenapa ini seperti ini, apakah ada yang salah dengan ini, mungkin nggak bentuknya kalau yang lain nggak gini. Jadi studi kasusnya ke ruang publik, misal ada museum, signage-nya bagus banget nih. Nah, suruh bikin ulang, mungkin ada yang lebih bagus dari ini, desainnya. Gitu-gitu kan mengasah critical thinking, mengasah sensibilitas, menganalisa, dan itu real. Terus udah gitu dipamerkan bareng-bareng, terus disuruh presentasi masing-masing gitu. Dan lucu sekali hasilnya. Ada yang pakai digital signage katanya, terus ada yang pakai material alam. Jadi itu jadi waktu kuliah tuh udah matang basic-basicnya sama cara berpikirnya gitu. Karena mungkin kalau di industri itu nggak banyak waktu gitu. Kayak saya biasa kalau bikin identity gitu, bikin logo, anak baru tuh nggak pernah disuruh untuk mikir konsep, hanya teknis. Jadi seniornya bikin creative brief biasanya, juniornya hanya dikasih jeda tiap berapa hari gitu, misalnya 2 hari ini kamu bikin alternatif studi dari narasi ini, bikin 100 studi ya. Jadi saya selalu bilang minta studi sebanyak 100 alternatif 2 hari. Nah, karena kita nggak bisa pengen kan tadi mungkin yang masih dibilang kan tanggung jawabnya sangat besar gitu. Bagaimana kita menampilkan atau menghadirkan ke klien yang udah apresiasi kita tuh kasih yang terbaik gitu. Yang mencari kebaruan itu kan tidak mudah ya, minimal ada bentuk yang tidak terlalu sama dengan yang umum gitu, atau dengan bentuk-bentuk generik gitu, itu kan perlu digali ya, perlu dicari gitu. Itu saya selalu minta seperti itu, jadi diasah dulu gitu. Nah, karena jadinya nggak banyak waktu untuk, kayak saya dulu suka ngomel sih, kayak masa saya harus ngajarin tipografi lagi ya, masa bikin di name card aja nggak tahu poinnya berapa poin gitu. Itu kan, aduh, masa saya harus meeting sama kalian harus ngajarin kamu ya? Saya bilang kayak gitu. Kayak, ya itu kan di name card aja nggak ngerti poin besar fontnya berapa gitu. Itu kan di kantor kan ada printer, saya bilang gitu. Coba print size yang pas yang berapa gitu. Itu nggak bisa. Gitu. Misal gini, ada project bikin packaging gitu. Packaging kesehatan misal gitu, atau kosmetik gitu. Kan kalau harusnya berpikirnya ini cerita aja gitu kan. Oh, saya lagi ngerjakan project packaging skincare misal gitu. Oh, saya harus research kayak packaging seperti apa sih yang ada di publik, minimal ke supermarket, ke minimarket lah dia beli gitu. Ini kan sampai nanya gitu, saya harus carinya di mana? Gitu kan. Terus perginya pakai apa? Aduh, kayak itu kan yang, aduh, masa sih harus ngasih tahu yang kayak gitu. Itu kan yang kadang nggak kepikiran gitu, kok bisa ya nggak mikir ke sana gitu. Itu sih yang saya alamin dari generasi sekarang, kayak nggak nyampe gitu jadinya gitu. Kan kalau misalnya ada project skincare, perlu studi kasus dulu atau research, menganalisa dulu yang ada di publik seperti apa. Ya udah, saya ngasih uang nih, cari aja gitu kan, misal gitu kan. Ya kan minimal dikasih uang 200.000, misalnya ya beli aja ada 5 atau 10 packaging skincare gitu. Baru ke kantor dianalisa kan, ini kenapa bagus, kenapa jelek. Ketika kita bikin mungkin warnanya seperti apa supaya beda gitu. Ini jeleknya apa, jadi kita analisa dulu gitu. Nah itu tuh tahap-tahap berpikirnya tuh belum ngerti. Harusnya kan mungkin kalau udah di industri harusnya udah paham ya, gitu, dikasih brief, di review aja gitu ketika belum sesuai desainnya gitu. Ya, ini cerita aja sih.
Ya, thank you Pak Andi, Pak Ismiaji. Ini ada yang raise hand, Pak Ferdinand nih. Sangat formal sekali. Silakan Pak. Nggak usah nanya, Ferdinand. Iya. Oke. Ini cuma mau nangkepin aja tadi komentar dari Pak Andi dan Pak Aji gitu ya. By the way, sorry ya, saya ada di luar ini jadi pakai masker, terus mungkin ada bocor, ada noise gitu ya. Suara bocor. Oke. Kalau dari Pak Andi, saya mau nanggepin tentang istilah Pak Andi tadi ya, konsep gitu ya. Gitu ya. Jadi mungkin kita gitu ya, maksudnya mahasiswa, entah dosen, entah praktisi gitu ya, mungkin mesti bisa bedain dulu gitu ya antara conception sama notion gitu ya. Jadi maksudnya yang tadi Pak Andi bilang itu benar gitu. Jadi konsepnya, koceh-ocehnya kayak gimana gitu, terus tadi itu hasilnya seperti apa, kayaknya itu jauh banget gitu ya. Itu kan bertolak dari pemahaman konsep itu terpisah gitu ya dengan eksekusi lah, sederhananya kayak gitu. Padahal kalau kita balik ke akar katanya, jadi kalau di bahasa Inggris kan ada conception, ada notion gitu ya. Nah kalau mau lebih mundur lagi, itu kan dari istilah Latin, satu conceptio, satu lagi notio gitu. Nah notio itu adalah ide yang masih kabur kayak gitu. Kalau conceptio itu ide yang sudah terstruktur gitu. Ada strukturnya dalam artian ya paham bentukannya kurang lebih garis besarnya seperti apa, mau mulai dari mana gitu ya, entah itu strukturnya spasial, entah itu strukturnya temporal. Temporal dalam artian mulainya dari mana dulu, kayak gitu. Mau step awalnya apa dulu? Berarti kan itu udah ada sedikit banyak udah ada yang konkret gitu ya. Jadi mungkin yang mesti diperhatikan gitu kalau buat mahasiswa gitu ya visual itu bagian dari konsep kayak gitu, bukan sesuatu yang terpisah gitu. Jadi bukan sesuatu yang seperti ocehannya bagus visualnya jelek gitu. Nah itu incoherent ya kayaknya ya, seperti itu ya. Jadi ketika desainer ditanya konsepnya apa, ya dia mesti bisa nunjukin secara visual karena visual itu bagian dari konsep gitu. Jadi kalau balik ke akar katanya, yang ditunjukkan oleh desainer itu bukan cuma notion gitu, tapi konsep. Dan ketika udah ngomong konsep, setidaknya sudah ada struktur, sudah ada tingkat kekonkretan tertentu gitu ya, nggak terpisah gitu dari ide abstraknya gitu ya. Jadi coretan, draft gitu ya, sketsa, ya itu bagian dari pengembangan konsep itu sendiri gitu. Kalau misalnya saya tertarik tadi Pak Andi kan ngomong sering dalam tanda petik berdialog gitu ya dengan arsitektur gitu ya. Ya mungkin Pak Andi kan tahu ya, kalau Frank Gehry itu kan kalau lagi dalam tanda petik konsep itu kan nggak cuma ngomong doang, tapi dia ambil kertas, dia gunting-gunting, udah ngebentuk gitu ya. Ya kalau di graphic design itu sketsa gitu ya. Kalau udah lebih konkretnya lagi, kalau di arsitektur udah ada sketsa denah gitu misalnya, atau sketsa bangunan gitu. Itu udah ya konsep ya seperti itu ya, nggak mengawang-awang ya, nggak ada kekonkretan gitu ya, seperti itu. Lalu hal kedua itu tentang pentingnya membaca gitu ya. Ini ya thanks God gitu ya, ada orang dari wilayah praktisi yang ngomongin hal ini gitu ya. Satu, pentingnya membaca itu ya, membaca itu memang penting karena yang pertama ya ada dua hal gitu ya yang tentang membaca ini. Yang pertama, membaca itu kan menghempaskan manusia kepada keberadaannya sebagai makhluk spasial dan temporal gitu. Jadi dengan membaca kita terlempar ya ke situasi si penulis gitu. Ya, imajinasinya tuh kepancing gitu. Kepancing kalau saya ada di tempat si penulis, ada di negara si penulis, menghadapi situasi yang dihadapi penulis, ya.
di tahun sekian itu gimana gitu ya. Dan kalau itu terjadi ya, kita bisa terasah imajinasinya seperti itu, ujung-ujungnya kan kita kekayaan cakrawala kita kan terbangun gitu ya. Jadi maksudnya cakrawala kita jadi luas gitu ya. Karena kita bisa membayangkan kalau saya di situasi penulis ngadepin masalah yang sama dengan penulis, tapi di zaman saya itu gimana? Kayak gitu. Ya pastinya itu berujung pada kekayaan cakrawala seperti itu. Jadi perspektifnya rich gitu ya. Kedua tentang membaca yang jadi masalah beban ini ya, karena kan banyak ya dari bangsa kita itu kan melek literasi itu kan bukan kultur ya gitu ya, dan padahal itu penting gitu ya, apalagi di tataran universitas gitu. Cuman beban ini bukan hanya patut dipikul oleh pendidikan tinggi, ini masalahnya sangat kompleks gitu ya. Beban pentingnya membaca ini sebenarnya juga mestinya harus dipupuk gitu ya, dikultivasi gitu ya semenjak pendidikan dasar gitu ya. Memang menjadi tantangan yang sangat berat gitu ya ketika udah sampai di pendidikan tinggi gitu ya, dan membaca itu dituntut gitu. Tapi kalau nggak mulai dari mana-mana juga ya bubar juga gitu kan. Kalau sama sekali nggak ngebaca kan juga ya itu kan inkonsisten sekali gitu ya dengan label mahasiswa gitu ya atau sarjana gitu ya. Dan memang bebannya mesti dipikul semenjak pendidikan dasar gitu. Lalu tentang yang ketiga, masalah kenakalan gitu ya. Ini saya rasa ada masalah kenakalan ini nih berada di dalam tegangan dari desain dan untuk desain gitu. Maksudnya Pak Andi dulu tadi cerita gitu ya, bisa bikin-bikin majalah gitu ya, fotokopian kayak begitu. Itu kan di luar tugas ya Pak Andi ya. Iya, Benar di luar kan? tugas. Ya. Nah, di luar tugas ya. Berarti kan berkarya itu, karya desain itu tidak ditempatkan hanya semata-mata sebagai alat atau objek yang bisa diperalat untuk mencapai nilai gitu. Nanti kalau udah kerja desain itu bukan cuma sebagai instrumen ekonomis gitu. Saya hanya mau desain itu adalah alat, jadi saya bisa hidup dari desain gitu. Tapi apa yang dilakukan Pak Andi juga mewakili wilayah yang satu lagi, bahwa kita bukan cuma hidup dari desain, tapi kita hidup untuk desain, kayak gitu. Desain itu something yang bigger than us, gitu. Ya, jadi sehingga kan Pak Andi bisa melakukan itu, gitu. Walaupun nggak dinilai, bikin kerjaan, bikin karya, tapi nggak dinilai, gitu. Ya, itu kan berarti kan, ya desainnya itu bigger than us, gitu. Desain itu bukan cuma sekedar alat instrumen ekonomis gitu yang darinya saya bisa memenuhi bisa dapat kerjaan, bisa survive kayak begitu ya. Atau kalau di masa-masa mahasiswa gitu, masa-masa kuliah ya, tugas itu bukan cuma sekedar hanya untuk mendapatkan nilai gitu ya, tapi tugas itu juga valuable gitu, punya nilainya sendiri gitu ya, sehingga bukan cuma hidup dari desain ya, tapi juga bisa hidup untuk desain gitu ya. Lalu saya mau ke Mas Aji gitu tentang statement Mas Aji tadi tentang jangan dikit-dikit lihat internet gitu ya Mas Aji ya. Seperti itu ya. Datanya dari buku. Iya, jangan dikit-dikit internet gitu. Ini juga mau garis bawahi gitu tentang otoritas sumber bacaan gitu. Ya, dan benar yang tadi Mas Aji bilang gitu ya, kenapa
kenapa sih mesti buku gitu atau jurnal gitu ya? Kenapa jangan mudah ya gampang percaya gitu ya dengan apa-apa yang disajikan di internet gitu ya? Karena ya buku sama jurnal itu banyak yang dipertaruhkan gitu ya, banyak yang dipertaruhkan gitu. Validitasnya itu memang dapat lebih dapat dipertanggungjawabkan gitu ya. Yang dipertaruhkan yang entah dari nama baik ya, modal ya, waktu segala macam, jadi nggak bisa sembarangan gitu. Jadi kalau membaca buku itu butuh ketekunan kayak gitu, memang nggak instan tapi dan butuh ketekunan gitu. Cuman dia bisa jadi sumber pengetahuan yang lebih otoritatif gitu ya, dibandingkan hanya sekedar lihat di internet gitu ya. Saya nggak bilang internet itu buruk ya kayak gitu ya, cuman internet itu kemungkinan untuk tidak otoritatif itu lebih besar ada di internet gitu ya. Dan ini juga bukan berarti bahwa buku itu pasti semuanya otoritatif gitu ya. Zaman sekarang kan juga banyak ya publisher yang ngejar target gitu ya, ya udah jadi buku apa aja gitu ya, terus asal diterbitin, asal laku gitu ya. Walaupun si penulis buku sumber kutipannya sendiri kadang-kadang dari internet juga gitu ya, jadi mesti hati-hati gitu ya. Tapi biar bagaimanapun ruang untuk menjadi lemah otoritas, lemah validitas itu ruangnya lebih sempit di buku dibandingkan internet gitu. Lalu hal kedua tentang bagaimana desain itu mengkomunikasikan nilai gitu ya. Pemahaman ini kan pasti berpijak pada pengandaian bahwa desain mampu menyampaikan pengetahuan gitu ya. Lalu pertanyaannya, bagaimana pengetahuan yang disampaikan oleh rancangan desain tertentu itu bisa bernilai kayak gitu ya Pak. Yang pasti ini saya agak mencelupkan kaki sedikit ke pandangan filosofisnya Aristoteles gitu di retorika, tulisan beliau di retorika gitu ya. Itu jadi kalau orang tuh mau mempersuasi ya, mau ngebangun retorik gitu, retorika, minimum dia mesti punya 3 hal gitu. Yang pertama logos, dia mesti punya wacana gitu. Jadi kapasitas intelektualnya itu harus tinggi gitu ya. Dia mesti bisa berargumen secara rasional gitu ya. Ya sederhananya nalarnya jalan gitu ya. Lalu yang kedua pathos ya. Dia mesti passionate gitu ya. Dia mesti berhasrat gitu. Punya belief, punya keyakinan bahwa apa yang dia sampaikan itu ya benar gitu. Ya, ada nilainya. Lalu yang ketiga, itu yang paling penting ada etos. Gitu. Etos ini kalau menurut Aristoteles gimana caranya cari jalan tengah. Tidak jatuh ke titik ekstrim gitu. Ya. Jadi kalau dalam praktisnya desainer gitu. Ya, punya ide, berarti dia punya logos, ya. Punya semangat ya untuk menyampaikan idenya. Dia punya pathos. Gitu. Ya. Tapi jangan dilupakan klien juga punya logos ya. Klien garis miring dosen ya. Klien, dosen, orang lain di luar desainer itu juga punya logos, punya pathos ya, dan juga punya etos gitu. Nah, tantangan buat desainer gimana cari jalan tengah kayak gitu. Jangan jatuh ke titik ekstrim gitu. Ya, dengan demikian kalau bisa dapat jalan tengah ya itu kan berarti mewakili kepentingan dua belah pihak gitu, baik desainer, baik klien, baik mahasiswa, baik dosen gitu. Nah, ketika kepentingan-kepentingan itu terwakili, hasilnya pun juga pasti ya bernilai gitu. Bukan cuma untuk desainernya, tapi untuk publik gitu ya, untuk klien dan untuk publik juga gitu artinya. Udah cukup segitu aja. Makasih. Kasih Pak Ferdinand. Thank you Ferdinand, keren. Thank you, Pak. Setidaknya sudah merangkum dan menggaris bawah apa yang tadi kita bahas sih.
Ya, makasih sama-sama. Makasih atas kesempatannya. Semoga tahun depan ada acara Repost View lagi ya. Harus dong. Nah, sebagai tanda apresiasi, kita ingin mengundang ketua acara kita, Kak Regina, untuk memberikan sertifikat kepada para narasumber kita. Yang pertama, kami ingin mengundang Pak Andi Rahmat dari Studio Nusae untuk penyerahan sertifikat. Mungkin kakak panitia boleh. Nah, oke. Sebentar. Oke, aku foto ya. Senyum. 1, 2, 3. Iya, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Yeay, Thank you, Pak. Kasih. Kasih. Terima kasih Pak. Berikut kami ingin Sama-sama. mengundang Pak Ismiaji Cahyono dari DGI untuk penyerahan sertifikat. Oke, aku screenshot lagi ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Kasih, Pak. Ya, sama-sama. Sukses ya. Thank you, Pak. Bapak juga. Terima kasih Pak Ismiaji dan Kak Regina. Yep. Wah, nggak kerasa ya, X. Kita udah bener-bener di penghujung acara nih. Iya, semoga ada lagi ya acara kayak Repost View session gini. Oh iya, kita masih ada acara lain loh abis ini. Wah, serius? Acara apa tuh, X? Masih ada tipolog loh. Salah satunya ada webinar di tanggal 6 Mei 2021 nanti dengan narasumber Pak Yasser Rizky. Jangan lupa daftar ya guys. Benar. Jadi, buat info lebih lanjut, kalian bisa langsung cek di Instagram @tipolog.bg ya. Jangan lupa di-follow juga. Iya, pokoknya jangan lupa daftar ya. Karena pasti nyesel loh kalau enggak. By the way, kita juga ada katalog nih untuk acara Repost View. Oke, mungkin nanti katalognya bisa di-share linknya sama kakak-kakak panitia. Nah, kalau begitu, karena kita udah memulai acara dengan doa, ada baiknya nih kalau misalnya kita tutup dengan doa juga. Doa akan dipimpin oleh Kak Fredela. Kepada Kak Dela, waktu dan tempat kami persilahkan. Saya akan menutup acara hari ini dalam doa. Secara Kristiani yang beragama lain boleh berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bapak, terima kasih Engkau telah menyertai seluruh rangkaian acara hari ini, sehingga dapat terlaksana dengan baik. Kiranya ya Bapak, acara hari ini bukan hanya menjadi berkat bagi yang mendengar, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar kami. Dan kiranya juga ya Bapak, Engkau yang berkati setiap dari kami yang masih memiliki aktivitas setelah acara ini selesai. Terima kasih ya Bapak, hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kak Dela. Nah, terakhir, sesi yang paling ditunggu-tunggu nih, sesi dokumentasi, yang akan dipimpin oleh Kak Billy. Silakan Kak Billy, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke. Teman-teman semua boleh di on cam ya, biar bisa masuk dalam foto dokumentasinya. Masih ada beberapa nih yang belum on cam. Aku screenshot ya. Semuanya boleh senyum. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Senyum. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Billy. Terakhir nih, aku mau ingetin lagi kedua kalinya loh. Buat yang masih penasaran dengan acara Tipolog selanjutnya, bisa dilihat langsung di Instagram @tipolog.bg. Dan kita juga mau berterima kasih sekali lagi kepada semua yang sudah hadir malam hari ini, khususnya pimpinan kampus, dosen-dosen, dan para narasumber yang sudah meluangkan waktunya. Kami selaku pembawa acara juga mau memohon maaf bila ada salah kata. Saya X
Dan saya Helena, kami pamit undur diri. Teman-teman sudah dipersilakan untuk leave ya. See you. Sampai jumpa. Bye-bye guys. Terima kasih. Terima kasih semua. Mandi, semuanya. Pak Andi, Terima Pak kasih ya. Andi, sehat-sehat ya. Ya, sama-sama. Salam sehat buat semua. Thank you. Thank you, Mbak. Salam sehat semua.